Dia ada pertunjukan di National Day, kemudian besoknya dia pertunjukan di Pavilion Indonesia. Nah, pas pertunjukan Pavilion Indonesia tuh banyak yang nangis ngelihatnya karena mereka amazed selain bisa ketemu langsung, lihat langsung, dan ternyata banyak fansnya yang tinggal dari kota yang berbeda, mereka nggak saling kenal, mereka ketemuan di situ. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Hari ini bersama dengan Maria Katarina pastinya ya. Hari ini kita bakal seru-seruan, ngobrolin yang keren-keren, yang kece-kece Indonesia pastinya yang kita obrolinnya di kaca Osaka Expo 2025. Seperti apa sih update-nya, ceritanya nanti kayak gimana, bagaimana excitement-nya orang-orang yang datang ke sana, dan Indonesia nih gimana sih di sana? Rasanya kepengen tahu ceritanya, pengen ke sana langsung sih nanti sebenarnya ya. Tapi kita ngobrol langsung bersama dengan Ibu Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN Bappenas, yang juga Komisioner General Pavilion Indonesia Osaka Expo 2025. Halo Bu Vivi, apa kabar? Baik. Selamat datang kembali di Terima Indonesia. kasih. Berapa lama jadinya di Jepang, Bu? Saya pulang balik gantian sama teman-teman. Bolak-balik ya, berarti nanti akan balik lagi ya? Floor closing ceremony? Ya, nanti kita lihat. Sementara masih bergiliran. Masih giliran ya. Ini kemarin udah 2 kali ke sana. Udah 2 kali ke sana. Pas pembukaan dan juga National Day. Karena kita sempat invite Ibu kan buat datang di Top Woman Festival waktu itu. Oh, terus iya. akhirnya kita Sorry ngobrolnya banget nggak bisa pas Bener. bentrok dengan National Day. Tapi itu pas ngobrolnya di Zoom, jadi orang-orang pada penasaran, oh lagi ada perhelatan yang besar banget di Indonesia di Osaka Expo 2025. Bisa diceritain gak sih Bu, seseru apa sih di sana? Wah, gimana sih Bu? seru banget ya, karena kan sebetulnya Expo sendiri itu salah satu perhelatan terbesar dunia selain Piala Dunia dan juga Olimpiade. Ya. Jadinya kan berkumpul banyak orang dari banyak negara, ada 160-an negara ikut, tentunya dengan berbagai organisasi internasional, dan dilaksanakan 6 bulan dari 13 April sampai 13 Oktober. Jadi ya lumayan melting pot untuk seluruh dunia. Melting pot untuk seluruh Indonesia. Seluruh Di seluruh dunia ya. Nah di Indonesia sendiri kan ada khusus nih Pavilion Indonesia gitu. Nah itu seperti apa antusiasme masyarakat di sana, masyarakat Indonesia yang tinggal di sana, masyarakat Jepang sendiri, atau masyarakat dari negara-negara lain melihat Pavilion Indonesia seperti apa sih Bu Vivi? Berbicara mengenai pavilion, Indonesia kebagian alhamdulillah type A, yaitu membangun sendiri. Dan tentunya kita punya preferensi untuk membuat sebaik-baiknya. Jadi Pavilion Indonesia di atas lahan seluas 1.750 meter persegi. Wow. Dan kita buat beberapa tingkat, jadi lumayan besar. Bentuknya seperti kapal. Itu mencerminkan perjalanan kita menuju Indonesia maju. Karena kita punya visi kan jadi negara maju 2045. Ya tentunya kita ingin bawa seluruh masyarakat ya untuk sama-sama maju. Jadi tidak dengan cara-cara mungkin yang kita sekarang juga mengorbankan lingkungan misalnya, tetapi dengan cara-cara yang lebih berkelanjutan. Jadi perhelatan ini sekaligus juga untuk menginspirasi, mempromosikan, dan juga tentunya mengedukasi generasi saat ini supaya lebih bijak ya untuk membangun, tentunya untuk kebaikan generasi anak-anak kita nantinya. Nah di sepenglihatan Bu Vivi selama ada di sana, orang-orang pas ngelihat nih Pavilion Indonesia sebegitu baiknya, segitu bagusnya, karena persiapannya ternyata lama ya Bu untuk membuat itu ya? 3 tahunan. 3 tahun untuk ya, nge-build untuk permitnya itu. sendiri 6 bulanan lebih lah ya, 6 bulan setengah lah untuk permit. Karena permitnya tuh nggak cuma dari asosiasi Expo-nya, tetapi juga dari pemerintah kota, pemerintah provinsinya, dan juga pemerintah Jepangnya sangat rigid in Japanese, format formnya juga, jadi lumayan rumit lah. Kemudian setelah udah dapet, bangunnya sendiri juga banyak aturannya. Apa tuh aturan yang paling agak-agak ribet Bu? Semuanya harus berlisensi. Oh harus ada lisensinya. Ya, jadi kita berkolaborasi dengan 3 perusahaan Jepang lainnya, baik general kontraktornya, kemudian juga dari sisi desainnya ya sampai ke supervisinya. Jadi masing-masing punya peran, kolaborasinya
cukup panjang gitu ya, 1 tahun lah lebih. Dan setelah jadi konstruksi luarnya kan kita mesti masukin. Nah, masukinnya juga nggak kalah rumitnya, karena mesti match-kan antara teknologi yang imersif dengan kontennya. Kontennya sebagian dibikin di Jakarta. Begitu nyampe sana nggak selalu match nih dengan teknologi yang ada gitu ya. Jadi lumayanlah kerumitan-kerumitan teknis yang alhamdulillah kebayar pada saat sudah jadi, banyak di-appraise ya, karena selain cantik gitu, juga menginspirasi karena dikemas dengan material yang recyclable ya. Bisa didaur ulang Bisa berarti didaur ya? Nggak jadi ulang. sampah ya Bu ya? Ya insya Allah kita bisa gunakan untuk berbagai kesempatan lainnya, jadi repurpose, recycle ya. Jadi memang Expo ini sendiri tidak untuk forever. Jadi sama nih ceritanya, kalau saya boleh mundur sedikit ke awal mulanya Expo. Selalu Expo itu menjadi trigger pemantik ya untuk kemajuan suatu kota atau negara. Di awal-awal tuh tahun 18-an nih, 1850-an, ada berapa kali nih Paris itu menginspirasi untuk si Gustave Eiffel. Dia bikin ikon Expo. Dan itu sampai sekarang. Itu awalnya sampai sekarang dia ada berdiri ya. Awalnya didesain sebetulnya hanya untuk temporary saja. Untuk 20 tahunan lah dari sisi konstruksinya ya. Ternyata teknologi berkembang. Bisa dipasangin tuh yang namanya antena untuk telekomunikasi pada saat itu. Jadilah Eiffel yang kita lihat. Kemudian Haussmann itu dia perancang kota ya. Pada saat itu kan kebayang dong tahun 1800-an kan jalannya sempit-sempit gitu ya. Nah jadi dia rubah karena Expo, jalannya jadi lebih besar. Kemudian juga bangunannya dibikin indah. Banyak ikon-ikon kota yang akhirnya kita tahu Paris seperti sekarang. Di Chicago pernah terjadi kebakaran hebat ya, tahun sekitar 19-an itu. Nah itu juga sekitar 10 tahun setelah kebakaran hebat, mereka menjadi tuan rumah Expo. Dan itu menjadi kesempatan untuk mempercantik, membangun kotanya. Nah sama halnya Expo lainnya yang terakhir Dubai ya 5 tahun yang lalu, itu juga di tengah gurun pasir ya, dia buat semacam kompleks Expo yang sampai sekarang masih eksis. Nah mulai Expo tahun lalu itulah isu-isu keberlanjutan mulai keluar ya, sampai dengan yang Osaka ini, Designing Future of Our Society. Itu untuk mengingatkan kita bahwa generasi mendatang itu perlu kita wariskan dengan kualitas hidup yang kurang lebih sama dengan kita. Nah tentunya dengan atau melalui berbagai kemajuan di teknologi, inovasi dan sebagainya. Jadi tujuan Expo selain menginspirasi dengan berbagai kemajuan, tentunya menjadi trigger untuk kemajuan-kemajuan di masyarakat setempat dan tentunya kita semua. Jadi sering ditanya ini, kapan Indonesia mau jadi? Aku baru mau nanya. Jadi tuan rumah. Iya. Jadi tuan rumah. Insya Allah kita upayakan dan kita doakan aja. Pasti kan akan mempercantik wilayah, terus kemudian mungkin akan memunculkan ikon baru begitu ya, dan memperkenalkan daerah-daerah Indonesia yang indah-indah banget kan Bu ya. Pasti banyak ada potensinya besar sekali. Wah kita nunggu nih ya nanti Expo tahun berapa mungkin. Kita berharap secepat-cepatnya bisa jadi tuan rumah ya Indonesia ya. Tapi kalau kita lihat dari tema besar Indonesia kan nature, cultures, and futures gitu. Nah ini seperti apa sih kemudian ini diimplementasikan dalam Pavilion Indonesia? Lengkapnya thriving in harmony. Thriving itu kan growing well ya. Dan kita punya potensi banyak hal tadi. Mulai dari alamnya, masyarakatnya, dan semua kita wujudkan untuk generasi mendatang ya, for the future. Nah, jadi tema besar nature, culture and future ini kita kemas dalam satu pavilion Indonesia yang merepresentasikan sekelumit Indonesia ya di Jepang gitu, dan kita ingin menampilkan bahwa semuanya itu growing well. Baik dari sisi kualitas alamnya, masyarakatnya, karena penduduk kita jumlahnya besar, produktif age-nya besar ya, dan tentunya untuk generasi yang saat ini kita bilang sebagai Gen Z, dan tentunya kita perlu mewariskan
bukan hanya alam tetapi juga nilai-nilai budaya. Jadi kemasannya selain menampilkan kekayaan alam ya, kita juga menampilkan kekayaan budaya kita dan juga tentunya sekelumit tentang future-nya mesti seperti apa. Oke. Nah, di alam selain representasi dari tropical forest kita juga kekayaan biodiversity. Awalnya kita mikir nih gimana ya cara nampilin kekayaan biodiversity kita yang luar biasa besar ya. Ada yang di laut, ada yang di hutan, di gunung dan sebagainya. Nah, ya kemudian tampillah kita merepresentasikan juga kreativitas anak muda. Jadi berbagai biodiversity misalnya harimau Jawa itu pakai tembaga, patung tembaganya Nyoman Nuarte. Mangmul misalnya dikirim tuh dibawa ke sana. Dikirim dan itu asuransinya karena termasuk karya seni ya, betul, arts ya Bu. Ya, dan seni kontemporernya ini menampilkan kekayaan kreativitas anak-anak muda kita ya. Mangmul itu dia buat burung merak dari benang wool. Benang wool. Dan itu besar setinggi lebih dari saya besarnya. Dari benang wool dan dibuat kayak semacam burung merak. Kemudian Indi Gorilla juga bikin agak unik gitu ya bentuknya. Kemudian ada lagi dari kulit kayak wayang kulit tapi kera gitu ya. Jadi kreativitas anak-anak muda dalam menampilkan biodiversity ini kita tonjolkan juga. Di immersive room kita mulai dari bawah bumi, laut, mangrove sampai ke luar angkasa kita. Kemudian di budaya karena kita di tengah suasana ketidakpastian yang tinggi, kemudian juga ada global tension yang cukup marak ya terjadi di beberapa wilayah. Kita menampilkan alat-alat senjata ya, mungkin itu menunjukkan tidak hanya kekayaan budaya yang sangat beragam, beberapa alat persenjataan yang kita lihat di sana itu buat saya pertama kali ngelihatnya jadi unik-unik banget gitu ya. Tapi menunjukkan bahwa resiliensi masyarakat kita di berbagai wilayah itu tuh sudah ada dari zaman dulu. Dan dengan kemajuan teknologi yang ada, mereka menampilkan kreativitasnya untuk membuat alat-alat persenjataan bukan hanya untuk perang ya, tetapi juga untuk berlindung dari binatang buas dan juga tentunya berbagai upaya pertahanan. Jadi tentunya ke depan kita merefleksikan bahwa community masyarakat kita ke depan harus bersiap untuk tetap tangguh apapun yang terjadi di tengah ketidakpastian ya, yang mungkin kita nggak bisa predik ke depannya gitu. Nah di future itu selain menampilkan prototyping kotak dari IKN ya, itu the real market dari IKN kita jadi besar dari kita ambil dari PU. Terus langsung dibawa juga dikirim ke sana. Ya kita repro lah gitu ya. Tapi konsep-konsep seperti misalnya Forest City, Smart City itu ada. Nah, namun ditaruh di suatu ruangan yang 360 penuh dengan values. Jadi values mulai keren banget. Karena sebetulnya budaya kita tuh udah tumbuh beribu-ribu tahun di berbagai kelompok masyarakat dan itu ternyata mengharmonikan antara unsur-unsur alam, unsur masyarakat dan juga tentunya nilai-nilai yang kearifan lokal ya, mulai dari Trihita Karana, bagaimana kita menyeimbangkan kehidupan di tingkat manusia dengan alamnya dan juga dengan Tuhannya, sampai pesan-pesan yang sebetulnya sangat dalam itu bisa menjadi acuan kita termasuk generasi muda untuk kedepannya seperti apa. Jadi supaya kita tetap ingat keseimbangan menjaga kualitas alam, kita juga sebagai yang selalu ingat Tuhan dan tentunya kita tetap ingin maju gitu. Nah, diakhiri di teater tuh ada wayang. Wayang tentunya ini menggambarkan filosofi ketemunya the good and the bad ya. Terus bagaimana kemudian masyarakat belajar dari melihat cerita wayang dan di cerita wayangnya ditampilkan climate change, ada kebakaran hutan dan kita mesti ngapain. Nah, kurang lebih seperti itu.
Aku cuma bisa ngebayangin tapi pasti keren banget itu yang ada Harus di ke Osaka. sana. Iya, amin kapan-kapan ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa diajak sama Ibu Vivian next ya habis ini ke Osaka. Kalau di-compare dengan apa yang ada di Dubai, keunikan yang ada di Osaka nih seperti apa Bu? Waktu pas Indonesia, Yang pavilion ya Pavilion Indonesia Indonesia di Dubai dari Expo. sisi bangunannya jauh beda kualitasnya. Mm-mm. Made in Japan nih benar-benar kelihatan bagus banget ya, sampai Mm-mm. semua orang amazed dan merasa sayang kalau mesti dibongkar gitu ya. Ntar kita pikirin deh gimana caranya bawa mini Osaka ke Iya. Indonesia. Kemudian dari sisi tema ya, pesannya kan tadi lebih kuat ya ke bagaimana kita mengharmonisasi alam dan budaya dan serta tentunya berbagai kemajuan teknologi. Kemudian juga dari sisi kegiatan itu banyak sekali kita mengemas kegiatan-kegiatan yang banyak mengusung isu-isu keberlanjutan. Oke. Mulai dari kehidupan sehari-hari ya, food, shelter, ya, sampai ke building material yang bisa recycle misalnya, sampai ke transisi energi, kemudian juga isu-isu biodiversity, dan juga tentunya investasi. Nah, di 2 bulan ini alhamdulillah investasinya tuh udah ngelewatin target. Berapa Bu? Berapa? Waktu Dubai ya? Waktu Dubai. Oke. Dubai itu sekitar 2 miliar, kita sekarang udah lebih dari 22 miliar. 22 miliar US, invest masuk ke Indonesia. Ya, belum antara tutup lain, loh ya, belum ya tutup ya. sebagian besar untuk proyek-proyek green. Oke. Keren banget sih. Tapi ada target nggak Bu? Misal untuk kejar berapa banyak sih investasi yang bisa masuk di tahun ini? Sekarang udah 22 miliar dolar kan? Ya, the more the merrier. Targetnya kan paling nggak sama. Jadi tadi saya sempat bilang lebih target dari kalau dibandingkan dengan Dubai. Kemudian dari sisi pengunjung, kita rata-rata sekitar 14 sampai 18 ribu per hari. Per hari. Alhamdulillah. Nah, jadi sempat ada 2 kali tuh menjelang National Day 21 ribu per hari. Waduh. Jadi bisa dibayangkan betapa Antusiasmenya juga luar panjangnya biasa. antrian untuk masuk ke Pavilion Indonesia. Kita kan juga sering lihat tuh cuplikannya waktu pas CNBC juga ngeliput ke sana kan. Jadi memang antusiasmenya sangat luar biasa. Nah, waktu Ibu nggak datang ke Top Moment Talk, waktu itu Top Moment Festival karena lagi ada National Day. Nah, apa sih kemudian yang ada di National Day waktu itu yang dipersembahkan Indonesia, dan apa reaksi antusiasme orang-orang juga masyarakat atau mungkin warga negara asing melihat itu Bu? Ya, National Day itu kan satu hari yang didedikasikan untuk tiap negara menampilkan semua potensi-potensinya. Jadi pada tanggal 27 Mei kita ngeset setengah hari itu mulai parade, ada ondel-ondel, ada Reok Ponorogo, terus yang ngeliat tuh sepanjang itu padat banget ya, sepanjang arak-arakan itu. Oh, saya udah pernah lihat itu. Oh, ini mengingatkan saya dengan Indonesia kayak gitu-gitu. Banyak sekali reaksi spontan yang kita seneng lah gitu ya. Kemudian kita juga ada pertunjukan, ada speech dari Pak Menko PMK, kemudian juga dari menteri pihak Jepangnya. Nah, kemudian diikuti dengan pertunjukan budaya. Ada Tulus dengan puppet. Puppetnya ini juga sangat ekspresif ya. Jadi kelihatannya cuman Indonesia tuh yang nampilin kayak gitu. Jadi banyak sekali cuitan yang kagum lah gitu. Kemudian ada Mbak Endah Laras yang nyanyi Bengawan Solo, dan banyak orang Jepang ngerti kan ya Bengawan Solo seperti apa. Kemudian juga kita nampilkan pencak silat yang kolosal gitu. Jadi selain nice untuk dilihat, kita juga menampilkan tadi resiliensi, ketangguhan masyarakat, dan ditutup sama Putri Aryani. Jadi itu Putri Aryani seringkali pada saat saya diwawancara sama media sana, ada Putri Aryani enggak?
Jadi kita tuh sampai sering memastikan ya begitu kita geser-geser tanggal lagi, memastikan Putri Aryani bisa ikut. Dan ternyata banyak fansnya di Jepang. Jadi pas Wow. lagi dia ada pertunjukan di National Day, kemudian besoknya dia pertunjukan di Pavilion Indonesia. Nah pas pertunjukan Pavilion Indonesia tuh banyak yang nangis ngelihatnya karena mereka amazed selain bisa ketemu langsung, lihat langsung, dan ternyata banyak fansnya yang tinggal dari kota yang berbeda, mereka nggak saling kenal, mereka ketemuan di situ. Jadi haru biru lah Untuk suasananya. nonton Putri Aryani, Iya, anak Indonesia yang luar biasa, ternyata mendunia ya Bu ya. iya, Ternyata terkenal sampai kemana-mana Putri Aryani. Wow, hebat sekali. Nah, kalau dilihat dari target, tadi kita kan udah ngomongin target ya. Secara keseluruhan sebenarnya untuk Osaka Expo 2025 ini mengincar apa lagi sih Bu? Mungkin dari berbagai sisi. Kalau tadi Ibu udah mention target, mungkin dari sisi pariwisata, dari sisi mungkin nanti orang semakin kenal Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya yang ingin jadi message-nya sendiri nih kehadiran Indonesia di Osaka Expo iya. 2025? Sebetulnya keberhasilan suatu expo itu dilihat dari dampaknya. Pastinya kalau tadi outputnya kita bisa narik pengunjung lebih dari 10%, kemudian target investasinya sudah lebih besar Mhm, dari yang lalu gitu ya. Tetapi kalau kemudian tidak ada dampak tentunya kita nggak bisa punya nilai tambah. mhm, Nah dampaknya karena kita mengusung tadi, apa namanya, isu keberlanjutan, mengajak orang untuk lebih memperhatikan, kualitas, lingkungan hidup, mhm. kemudian juga, bagaimana kita merubah bisnis proses kita ke arah yang lebih green. Nah, itu semua harapannya bisa menginspirasi, kita juga belajar dari negara lain kan. Mhm, mhm. Jerman misalnya tentang circularity, itu juga amazing juga yang akhirnya menginspirasi kita, "Oh, Indonesia musti go this way," gitu Ya, ya. Nah, ya. jadi impact itulah yang kemudian nantinya, kita lagi nyiapin juga studinya, Mhm, pastinya ada metodologi untuk ngukurnya, mhm, tapi yang jelas, bahwa orang merubah mindset agar lebih berkelanjutan, mhm. lebih menyeimbangkan tadi, nature, culture, dan juga Future. untuk future, Mhm. dan tentunya, itu semua nanti kita bisa, ukur sebagai keberhasilan suatu expo. Kalau dari pengunjungnya, dari target investasinya udah masuk, mah ini udah benar-benar bisa dikatakan sukses nih ya, Pavilion Insya Indonesia Allah, di insya Osaka Allah. Expo 2025. Nah, so far sejauh mana kemudian keterlibatan Bappenas sendiri, Bu Vivi dalam mengkoordinasikan dan juga, mengarahkan partisipasi Indonesia di event yang besar lah? Karena 5 tahun persiapannya juga nggak sebentar gitu kan, pasti kita harus menampilkan sesuatu yang bukan hanya unik, perfect, tapi Indonesia banget gitu. Bu Vivi ini seperti apa? Iya, Bappenas sendiri sebagai National Coordinator untuk implementasi SDG di Indonesia. Mhm, Tentunya selama ini kita banyak sekali mendorong, kolaborasi dengan banyak pihak mhm, agar, SDGs, Sustainable Development Goal, mhm, bisa kita capai, melalui baik mhm, target-target, mhm, perkembangan indikator, dan juga tentunya cara-cara kita berbisnis mhm. dan juga bernegara ya. Dan, alhamdulillah banyak sekali yang mendukung implementasi ini dan ikut serta. Oke. Tadi, beberapa teman-teman, komunitas ya, Mhm, itu, tampil juga di sana, mhm. menampilkan berbagai, inovasi, di apa namanya, di tingkat akar rumput ya untuk Mhm, menyeimbangkan tadi, alam dan juga budaya, dan, tentunya ini semua menggembirakan. Jadi untuk Bappenas sendiri, mhm. mengkolaborasi bukan hanya dengan teman-teman kementerian lembaga yang ikut tampil di sana, cukup banyak, tetapi juga, pentahelix tadi Oh, ya, masyarakat ya, ya. komunitas ya, nggak cuma komunitas, budaya ya, tapi Mhm, komunitas juga yang mendorong, inovasi untuk, sirkular ekonomi misalnya. Kemudian juga, swasta, mhm, swasta juga banyak. Tidak hanya dalam, bisnis forum, one on one, mhm. atau bisnis matching, tetapi juga ikut mendukung dalam Mhm. bentuk, sponsorship. Oh, oke. Nah, terakhir nih, Bu, apa harapan Ibu untuk generasi muda nih saat ini? Yang nonton kita kan rata-rata milenial, Gen Z, anak-anak yang mungkin pengen tahu lebih dalam nih ya seperti apa World Expo, 2025 ini di Osaka. Seperti apa sih, Bu, pesannya untuk anak muda ikut support, ikut andil, karena kan banyak banget, seniman-seniman muda juga ternyata yang terlibat di dalamnya gitu ya. Karya seni anak bangsa yang diikut sertakan pun juga sangat banyak.
Bahkan ada artis juga yang ikut nari juga di sana begitu ya, sepenglihatan aku yang tercapture. Nah, ini seperti apa nih Bu Vivi? Yang pertama, Osaka Expo jadi ajang kita untuk nunjukin bahwa Indonesia bangsa hebat dalam hal bergotong royong. Setuju banget. Ya, jadi anak muda ke depan nggak usah deh cakar-cakaran. Sekarang gimana caranya ngebangun rame-rame sama-sama gitu ya. Karena dunia juga udah panas nih, jadi nggak usah ikut-ikutan berantem. Kita gotong royong untuk bikin sesuatu yang hebat. Nah, sesuatu yang hebat tentunya nggak cuman dari sisi arogansi besar dan sebagainya, tetapi menginspirasi, ya, menginspirasi dan juga impactful. Nah, jadi tentunya anak-anak muda ini ke depan think about the progress tadi ya, gimana caranya supaya dia saling menginspirasi dan punya daya dobrak ya, impactful, baik untuk kehidupan di masyarakat kita maupun juga untuk di tingkat global. Indonesia bangsa gede harus jadi contoh yang baik untuk tingkat global. Dan SDG kita relatively on track. Jadi tentunya banyak negara juga pengen belajar ke kita gimana caranya mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan ini dengan baik dan benar. Karena prosesnya lama nih untuk Osaka, nah untuk Expo 5 tahun lagi nih seperti apa nih yang mungkin udah mulai diperhatikan atau mungkin difokuskan nih dari Indonesia? Udah dibidik, yang menang adalah Arab Saudi. Oh, oke. Dan saya udah dideket-deketin, kita udah diundang ada beberapa kali gitu ya, gak cuma saya aja, jadi pas kebetulan teman-teman yang sana juga diundang. Intinya mereka juga udah mulai mensosialisasikan. Jadi di sana nanti 2030 ya, disediakan lahan 2 juta square meter persegi. Jadi kalau tadi pavilion Indonesia ya? Cuma 1,7, nah ini 2 juta. Jadi mereka janjiin, oh Indonesia akan dapat lot yang jauh lebih besar, dia bilang gitu. Kemudian juga nanti nggak akan dibongkar. Jadi nanti akan jadi rumah Indonesia untuk menampilkan berbagai potensinya secara permanen di Saudi. Kan itu luar biasa ya. Jadi ya tentunya siapapun nanti yang urus ya, persiapkan dengan baik, dan tadi Indonesia menginspirasi untuk Indonesia mendunia. Wah, Indonesia menginspirasi untuk Indonesia mendunia, dan ini sudah terbukti lewat penyelenggaraan World Expo 2025 di Osaka, dan kita pengen lihat nanti kesuksesan Indonesia lagi di Arab Saudi. Apalagi untuk jadi permanen ya Bu ya, itu kayaknya udah nggak kebayang gitu ya. Tapi yang jelas ini masih berlangsung acaranya ya Bu. Sampai tanggal 13 Oktober. Sampai 13 Oktober. Jadi mungkin Sobat Cuan yang lagi muter-muter Jepang gitu ya, mampir gitu untuk ke Osaka, lihat seperti apa keunikan, kemudian seni Indonesia yang begitu luar biasa, kekayaan alam dan bangsa kita yang ditampilkan di World Expo 2025 di Osaka. Terima kasih banyak Ibu Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN Bappenas, yang juga merupakan Komisioner Jenderal Pavilion Indonesia di Osaka Expo 2025, sudah sharing. Jangan bosan-bosan Ibu, nanti kita tunggu lagi update-nya. Abis ini ada yang seru-seru apa lagi. Dan mungkin nih ya Sobat Cuan yang dengerin diskusi kita ternyata juga sempat menyaksikan Pavilion Indonesia di Osaka 2025. Boleh ceritain langsung di komen kali ya, karena katanya banyak cerita-cerita yang menarik ya Bu ya. Dan welcome kalau mau terlibat ya. Kita masih terbuka kalau mau tampil di budayanya ataupun di bisnis forum. Kita masih terbuka karena masih sampai dengan April. Masih sampai dengan Oktober ya Bu ya. Sampai dengan Oktober 2025. Jadi masih panjang, masih ada beberapa bulan. Dan kayaknya banyak antusiasmenya masyarakat Indonesia dimanapun ya, mau yang di Jepang maupun yang di Indonesia yang khusus datang ke sana. Sekali lagi Bu Vivi, terima kasih. Terima kasih juga, terima kasih Sobat Cuan. Terima kasih juga Sobat Cuan udah dengerin kita. Jangan lupa kita ada di Spotify. Kemudian untuk ikutin kegiatan kita seperti apa, follow Instagram kita di @cuap_cuan, dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan, like, share, dan juga komen. Terima kasih banyak Ibu Vivi dan juga Maria pamit. Sampai jumpa.